Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar ini dimulai, silakan membaca doa terlebih dahulu. Silakan ya. Siap, Pak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih atas doanya ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Sehat semua ya? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ade Irmaya Dewi. Ya. Aditya Rizky Riansyah. Nadia. Desa. Hadir. Alhamdulillah. Oke, para siswa-siswi yang berbahagia, kita sekarang yaitu menginjak kepada masalah keimanan. Ya, Bapak dulu tentang masalah keimanan. Nah, oleh karena itu nanti disinkronkan perlu diketahui. Ya, bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, harus mengetahui, harus mensinkronkan dengan adanya suatu keimanan. Bagaimana kita nanti menganalisis ya tentang masalah kearifan lokal atau kewirausahaan, dan tujuannya yaitu membuat perencanaan adanya suatu, yaitu membuat olahan tentang masalah kearifan lokal yang ada di Indramayu, ciri khas. Nanti kita itu benar-benar bisa menganalisis hal tersebut. Terus selanjutnya, Bapak dulu tentang masalah syu'abul iman. Dan kita juga harus benar-benar bisa mempresentasikan, bisa menjelaskan tentang masalah analogi. Contoh kita masalah keimanan, dan terus ketika kita berusaha dan sebagainya. Nah, kita harus bisa dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita menginjak kepada keimanan ini. Nah, sebelumnya perlu diketahui. Nah, dilihat dulu ya. Bapak akan menjelaskan dulu. Dulu kita membahas tentang masalah syu'abul iman ataupun cabang-cabang iman. Nah, sekarang apa korelasinya nanti dengan P5 ini? Bapak sudah mengajak ibu guru kewirausahaan tentang masalah cara berusaha ataupun kita nanti itu beramal seperti apa. Nah, oleh karena itu Bapak menerangkan, karena ini sudah diterangkan dari awal, ya, Bapak langsung saja di sini kaitannya. Dengan nilai pendidikan dalam syu'abul iman. Nah, nilai yang berkaitan dengan diri sendiri, yaitu apa? Di sini ada makan dan minum yang halal, menjaga diri dari harta yang halal. Nanti dalam kita membuat P5 itu, kita harus mengetahui tentang makanan dan minuman. Nah, itu yang halal itu seperti apa? Kita membuat makanan yang halal itu seperti apa kan? Nah, kenapa terkadang seperti ini? Ketika kita berwirausaha membuat suatu makanan tapi tidak halal, contoh sederhana, yaitu apa? Ketika kita bahannya itu mengambil, ya, atau dalam bahasa Indramayunya itu apa? Menyolong, ya boleh. Nah, itu halal atau haram? Nah, itu. Jadi itu sebuah permasalahan bagi kita. Oleh karena itu, hal seperti ini harus dijauhi. Ketika kita berwirausaha, ketika kita benar-benar bermuamalah, itu harus ngerti mana yang halal, mana yang haram. Anda manusia seperti ini.
ketika kita mengambil sesuatu yang haram, walaupun ditempatkan kepada sesuatu yang halal, maka akan menjadi haram. Begitu juga ketika yang halal kita diterapkan kepada yang haram, maka menjadi haram juga. Nah, oleh karena itu harus mengerti hal-hal seperti ini. Ini berkaitan dengan suatu keimanan. Pastinya di dalam diri kita sendiri. Ketika kita ada suatu pembikinan suatu produk. Oleh karena itu, itulah sekilas tentang penjelasan tentang muamalah. Ya, nanti ketika kamu melaksanakan keiman, kewirausahaan, nanti akan diterangkan oleh Bapak Akan. Ya, nanti cara kita membuat suatu olahan atau kearifan lokal. Tetapi tadi Bapak sudah memberikan suatu fondasi. Ketika kamu menjadi seorang bisnis atau membuat produk, nah tetapi kamu nanti bisa bermuamalah dengan sesuai dengan syariat Islam, ya, sesuai dengan kajian Nabi Muhammad SAW. Paham semuanya? Bukan itu sekedar pengantar dari Bapak sebagai guru agama dalam memberikan suatu fondasi dalam bermuamalah nanti seorang ketika kamu menjadi seorang pebisnis. Silakan Bapak sebagai guru agama menjelaskan tentang masalah kredit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah mendengar rubah makanan luas magen, nah, oke. Pernah kita makan, nah, nah itu adalah makanan khas Indramayu. Jadi siapa penemunya? Yaitu petani-petani yang ada di Indramayu. Nah, untuk itu, jadi ini lomba semakin ini menjadi ciri khas makanan Indramayu. Ya. Jadi cara pengolahannya yaitu kalau kita lihat bahan-bahannya pertama ada di sini apa namanya? Daun makanya ya kita bikinnya berapa secukupnya, terus sama oke ya sejarahnya. Dan kita nggak mungkin lah makan daunnya saja direbus ya, pasti harus ada sambalnya ya. Nah, sambalnya apa saja di sini? Masakan, terus Jawa, gula sama terus ada yang matang. Oke. Oke, di sini cara membuatnya. Pertama, ya kita bisa rebus dulu, ya, tumbas semanggenya sampai matang dan dirasa empuk. Kedua, kita rebus asam jawa. Tahu asam jawa? Tahu ya, asam jawa. Ya. Terus selanjutnya akan menerapkan sedikit syaratnya aja. Jadi letakkan daun semanggi berikutnya di atas piring, ya. Selanjutnya disiram dengan sambal sampai merata. Jangan terlalu sedikit, ya. Harus benar-benar terasa, biar terasa. Selanjutnya, yang terakhir itu membuat semanggi siap dihidang. Catatannya, gitu ya. Oke. Mungkin dari itu Bapak disampaikan tadi. Nah sekarang nih ada khasiat-khasiatnya juga dari lomba semanggi itu. Yang pertama ya menyembuhkan penyakit wasir, mengatasi radang tenggorokan, demam. Terus apa lagi? Badan yang lemas bisa jadi lebih segar dan mengandung vitamin D juga zat besi. Ini ya yang harus dilakukan. Itu saja penyampaian dari Bapak. Terima kasih. Bapak kembali lagi ke Mas Fedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah caranya kita membuat suatu ingin berwirausaha ataupun membuat semuanya. Oke, sekarang sebelum nanti Bapak bagi dua ya.
bagi dua, guru pertama dan guru kedua. Tapi sebelum Bapak bagi, nanti kamu bisa Bapak sok ada pertanyaan dulu. Ada nggak? Ya, gimana Nok? Bagaimana cara mendapatkan iman? Oh, ada pertanyaan nih. Ya, bagaimana caranya mendapatkan ilmu yang halal ya? Oh ya, ini sangat luar biasa pertanyaannya. Ketika kita ingin mendapatkan suatu untung tadi, Bapak yang sudah pernah sampaikan, mengambil untungnya itu jarang melebihi daripada apa? Harga itu. Nah, contohnya harganya tadi yang Bapak katakan, bisa harganya 20.000 tapi dijualnya itu sampai 100.000. Nah, berarti itu kan tidak halal itu. Artinya apa? Berlebihan. Mendapat untungnya itu berlebihan, jangan sampai seperti itu. Tapi supaya enak saja, di penjual juga enak, di pembeli juga enak, tidak berlebihan mendapat untungnya. Ya, jadi yang sekiranya itu bisa mendapat untung yang halal ribanya, jangan terlalu. Ataupun kita ingin mendapat untung banyak, contoh kita jual sesuatu, apel ataupun apa ya, nah terus timbangannya itu dikurangi ataupun direkayasa, berarti itu nanti mendapatkan sekitar tidak halal. Dan seperti itu ya, semuanya harus murni ya. Terima kasih. Itu paham ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, gimana? Oh iya, ada pertanyaan ya. Ini nanti yang menjawab guru KWH ya. Gimana pertanyaannya sih? Ya, Mas Mami akan ada yang tidak lagi, saya silakan Bapak. Oke, Bapak barusan tadi menjelaskan bahwa lomba semangkir itu hanya ada di daerah Indramayu dan Cirebon, karena petaninya juga dari petani Indramayu sendiri. Itu ya, jadi kemungkinan belum ada di daerah lain lomba semangkir. Itu aja ya. Oke, itu kan ya jawabannya. Oke, sahabat biasa kalau sekolah. Sekarang Bapak nanti akan membagi dua kelompok nih. Nah, nanti kalian membuat suatu produk, yaitu lomba semangkir di sini khas ya, sebagai wirausaha. Nah, kelompok satu dan kelompok dua nanti membuat apa lomba semangkir. Sekarang silakan diskusikan dulu bahannya apa ya. Nanti kita presentasi ya setelah udah jadi. Silakan dulu. Itu kelompok ini di sini, kelompok ini di sini. Silakan. Silakan. Nah, didiskusikan. Ya. Tentang masalah nanti gini udah semangkir. Masih di sini kelompoknya ya. Didiskusikan. Nanti kita membuat produknya ya. Setelah ya, nanti kita membuat produknya. Setelah kita sudah melewati ya satu diskusi, terus langsung dipraktekkan pembikinannya, alhamdulillah produknya sudah jadi. Bapak ini silakan presentasikan hasil dari produk tadi yang telah kalian lakukan. Ya, silakan untuk kelompok satu maju di depan. Kelompok satu dulu, silakan. Produknya ini, ya, di bawah maju ke depan. Presentasikan ya. Ya, maju di kelompok satu. Ya, makasih Bapak. Gimana? Oke. Silakan, salam dulu presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang pengolahan rubah semanggen. Bahan yang dibutuhkan adalah daun semanggen yang secukupnya, toge secukupnya. Bumbu-bumbu yang dibutuhkan adalah kacang tanah, asam jawa, gula, penyedap rasa, garam, dan air matang. Cara pembuatannya adalah rebus daun semanggen dan toge sampai matang dan empuk. Rebus asam jawa, kemudian tiriskan. Kacang tanah, gula, dan asam jawa ditumbuk untuk membuat racikan sambal. Tambahkan garam, penyedap rasa, dan air matang secukupnya. Cara penyajiannya, letakkan daun semanggen berikut toge di atas piring, kemudian siram dengan sambal sampai merata. Rumba semanggen siap dihidangkan. Sebagai teman pelengkap, rumba semanggen bisa ditambahkan kerupuk atau gorengan. Ini adalah hasil dari praktek Ya. rumba semanggen kami. Oke, terima kasih ya. Terus. Ini hasilnya ya, hasil produknya. Silakan kembali. Sekarang kelompok yang terakhir. Silakan untuk mempresentasikan hasil produknya. Tadi sudah proses. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan pengolahan rubah semanggen, yakni daun semanggen muda yang dicuci bersih lalu dikukus. Pembuatan sambal rubah semanggen yaitu seperti cabai rawit merah, kencur, bawang putih, bawang merah, garam, gula, dan kelapa parut kalau ada. Untuk membuat rubah terlebih dahulu haluskan cabai rawit merah, bawang putih, bawang merah, dan kencur. Kemudian tumis pada api sedang, lalu bila sudah tercium aroma harum, berikan air secukupnya. Kemudian masukkan kelapa yang sudah diparut, lalu berikan bumbu seperti garam dan gula. Tunggu sampai minyaknya keluar dan wangi. Lalu cicipi hingga dirasa pas dengan lidah. Disajikan di atas daun semanggi yang sudah dikukus tadi lalu diurap-urapkan. Setelah itu rumba semanggen khas Pantura Indramayu siap disantap. Oke, sangat luar biasa. Silakan duduk kembali. Ya. Oke, sangat luar biasa. Ini hasil daripada olahan kalian ya. Bapak mengapresiasinya sangat luar biasa. Nah, ini adalah hasil yang sangat luar biasa yang perlu Anda lestarikan nanti untuk berwirausaha, dan kita harus benar-benar kita itu apa? Ketika bermuamalah harus jujur ya, harus jujur supaya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan mungkin ada tambahan dari guru ya. Cukup? Oke, begitu saja. Oke, sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan dalam kegiatan PMK ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita benar-benar nanti bisa meneruskan ya, bisa meneruskan dalam berwirausaha dalam mendapatkan rezeki yang halal atau berkah. Mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebih maaf ya, silakan dipimpin KM untuk membaca doa ya. Siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin itu saja dari Bapak dan Guru KWH. Kurang lebih minta maaf ya apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan penyampaian minta maaf yang sebesar-besarnya. Aku harap Allah memperbaiki aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.